Penjelasan tentang kelemahan dan kelebihan jaringan dengan kabel dan wireless. Yang pertama ada jaringan dengan kabel. Jaringan dengan kabel adalah suatu perangkat keras jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain atau untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi data dan sebagainya. Kelebihan pertama yang ada pada jaringan dengan kabel adalah memiliki kecepatan transmisi data yang cukup tinggi, meskipun bisa saja memiliki kecepatan yang kalah dengan koneksivitas jaringan wireless. Tetapi, jika untuk mentransfer suatu data, jaringan dengan kabel jauh lebih unggul. Kelebihan yang kedua adalah biaya kabel, pemasangan kabel, dan implementasi kabel yang jauh lebih murah, di mana kabel mudah untuk diperoleh dan pastinya harganya terjangkau. Bahkan, biaya implementasi yang cenderung lebih murah apabila dibandingkan dengan sistem jaringan wireless. Kondisi jaringan menggunakan kabel, jaringan dinilai lebih stabil dan lebih tahan terhadap cuaca. Hal itu tentu saja disebabkan karena sifat dari kabel itu sendiri, yang memiliki jalur sendiri di dalam jaringan. Adapun kekurangan dari jaringan dengan kabel, proses dari instalasi jaringan kabel dapat dikategorikan cukup rumit dikarenakan dalam pembuatan jaringan kabel, setiap teknisi dan bagian maintenance jaringan harus jeli melihat lokasi penempatan kabel yang akan digunakan. Kesalahan dalam penempatan kabel akan berakibat fatal. Sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas. Ketika sebuah jaringan yang menggunakan kabel mengalami suatu kerusakan, itu merupakan kendala yang cukup besar karena harus mencari bagian kabel mana yang mengalami kerusakan. Bisa jadi harus menelusuri semua kabel yang sudah tersusun di suatu tempat. Selanjutnya ada wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini merupakan komunikasi sistem komputer tanpa menggunakan kabel, di mana kelebihan pertama dari penggunaan jaringan wireless adalah tanpa perlu menggunakan kabel. Jaringan wireless akan sangat mudah untuk diaplikasikan pada sebuah jaringan yang areanya cukup luas, bahkan hingga antar negara. Saat ini penggunaan jaringan wireless sudah sangat umum dan banyak dikenal. Banyak perangkat elektronik yang mendukung dan mampu untuk terhubung ke dalam jaringan wireless. Kekurangan dari jaringan wireless. Salah satu yang membuat wireless memiliki kekurangan adalah biaya implementasi dan modal yang cukup tinggi. Kekurangan dari jaringan wireless lainnya adalah kemampuannya memancarkan sinyalnya yang bergantung dengan kondisi cuaca. Apabila cuaca sedang buruk, maka hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi proses transmisi data pada sebuah jaringan wireless. Kekurangan lainnya dari sebuah jaringan wireless adalah kekuatan sinyalnya yang terkadang dipengaruhi oleh kondisi fisik dari sebuah lingkungan sekitar. Contohnya seperti lingkungan dengan kondisi tembok-tembok yang tinggi dan tebal. Penjelasan tentang media kabel dan wireless cocok untuk medan seperti apa? Yang pertama ada jaringan kabel. Jaringan kabel berkinerja lebih baik daripada wireless. Ini karena gangguan yang lebih sedikit daripada yang biasanya dihadapi oleh wireless. Jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Kemudian, untuk keamanan, jaringan kabel lebih aman daripada wireless. Ini dikarenakan bahwa jaringan kabel hanya dapat diakses dengan koneksi kabel fisik. Jaringan kabel ini cocok untuk di rumah, sekolah, kampus, kantor, dan lain sebagainya. Wireless. Kinerja wireless lebih buruk daripada jaringan kabel karena faktor-faktor seperti jangkauan sinyal, jumlah perangkat yang terhubung, perangkat kantor, dan fitur bangunan seperti lift dan pipa. Kemudian untuk keamanan, wireless kurang aman dibandingkan jaringan kabel. Wireless harus diamankan dengan benar, karena mengakses wireless dapat dilakukan secara diam-diam dan tidak memerlukan akses fisik ke gedung. Wireless dapat diamankan untuk mencegah serangan berbahaya dengan proses autentikasi tingkat lanjut seperti WPA2 perusahaan dengan 802.1x. Wireless cocok untuk di tempat yang mudah dijangkau, seperti rumah, sekolah, dan kampus.
Cara manajemen jaringan jika ada kendala yang terjadi. Kehadiran jaringan komputer membawa banyak sekali manfaat bagi manusia. Berbagai kalangan pun mempergunakannya untuk menyelesaikan aktivitas mereka. Namun, tentu saja setiap teknologi memiliki masalah yang kadang terjadi. Di bawah ini akan disebutkan beberapa masalah yang biasanya terjadi dalam sebuah jaringan komputer. Kendala piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan biasanya bervariasi, mulai dari kegagalan NEC LAN card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantikannya dengan network card cadangan. Tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu dengan membuka network internet access pada bagian kanan bawah desktop, klik kanan pada gambar network, lalu klik open network and sharing center, pilih mode turn off file and printer sharing, save change. Gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan. Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Bila lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinannya hub tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, maka solusi yang harus dilakukan yaitu mengganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Kegagalan sistem. Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda, sehingga klien tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah dengan sistem directory server kita, sehingga klien tidak bisa log on ke jaringan. Penyebab lainnya adalah adanya masalah dengan register nama pada sistem DNS kita. Koneksi lambat. Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya visi yang di-sharing. Bisa juga dikarenakan aktivitas klien-klien visi yang sedang mengunduh atau upload malware, suatu virus, trojan, atau spyware yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah gunakan bandwidth management, antivirus, atau anti-spyware. Solusi lainnya adalah dengan menambahkan kecepatan koneksi internet. Kita bisa coba cara simpel dengan menonaktifkan loading gambar pada browser atau menggunakan software. Sekian dan terima kasih atas penjelasan kami tentang koneksi jaringan menggunakan kabel ataupun wireless. Terima kasih telah menonton.